Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purnamasari dengan NIM C0E02242. Akan memaparkan materi tentang SKP dan STP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. SKP berfungsi sebagai yang pertama, sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang ketiga, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Pengertian SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Yang pertama, SKPKB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ini digunakan untuk melakukan penagihan pajak untuk jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Yang kedua, SKPKBT merupakan saingan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan untuk menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, SKPLB adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat, SKPN adalah surat ketetapan pajak nihil yang diberikan kepada WP untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau WP yang tidak memiliki pajak terutang. Alasan diterbitkannya surat ketetapan. Yang pertama yaitu SKP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan ditetapkan jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, karena sanksi administrasi merupakan denda dan atau bunga. Selanjutnya, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun membuat faktur pajak. Terakhir, pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap. Yang kedua, SKPKB. Menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, keterangan lain pada ayat ini sekarang dilakukan pemeriksaan data konkret. Alasan kedua, diterbitkannya SKPKB adalah adanya surat teguran. Selanjutnya, alasan ketiga, diterbitkannya SKPKB adalah PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% sekspor. Alasan keempat, diterbitkannya SKPKB adalah wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Terakhir, alasan kelima, diterbitkannya SKPKB adalah wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk ber-NPWP atau dikukuhkannya sebagai PKP. Alasan yang ketiga, SKPKBT, ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, penetapan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih baik
lebih bayar. SKPLB yang notabenenya tidak sewajarnya untuk dilakukan. Yang ketiga, apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketentuan pajak nihil SKPN yang lebih rendah. Terakhir, penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT dilaksanakan ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayarkan. Alasan diterbitkannya surat ketetapan yang keempat, SKPLB. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atau permohonan. Paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak C. Sanksi-sanksinya, sanksi SKP, bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan, dan jika penerimaannya merupakan pengusaha akan dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak. Kedua, sanksi SKPKBT. Kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka penambahan sanksi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayarkan. Sanksi SKPKB. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi SKPLB, jika penerbitan terlambat, wajib pajak berhak mendapatkan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Sanksi SPT. Sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan SPT tahunan PPH badan dikenakan denda sebesar 1 juta. Yang kedua, keterlambatan SPT tahunan PPH orang pribadi dan STP masa lainnya 100.000. Yang ketiga, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda 500.000. Selain sanksi denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembetulan sendiri SPT tahunan dan SPT masa 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua, 2% per bulan dikenakan bagi WP yang tidak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, bagi PKP yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak, tidak mengisi faktur secara lengkap atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan, maka sanksi diberikan 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang terakhir, bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Kesimpulannya, SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB yang telah mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk sanksi administrasi pajak. SKP dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau pada saat berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Alasan diterbitkannya STP adalah karena wajib pajak tidak memenuhi beberapa atau secara penuh atas kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun fungsi dari diterbitkannya STP adalah
untuk koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan STP wajib pajak. Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, sarana untuk menagih pajak terutang. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.